Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi. Tadi malam kita sudah membuat sampai di profil memanjang atau long section. Langkah selanjutnya adalah kita mau membuat assembly, atau di line desktop biasanya kita kenal dengan template, kemudian koridor dan cross section. Yang pertama adalah kita membuat assembly. Cara membuat assembly adalah seperti ini. Klik di assembly, create assembly. Misalnya saya kasih nama assembly private. Sini undivided crowded road. Sini kita pilih defaultnya basic. Ini quality style saya sudah siapkan. Kemudian oke. Kemudian kita klik di tempat yang kosong. Kita tandai dulu karena ini sangat kecil. Jadi kita buat kotak supaya nanti pada saat pencarian agak mudah kita temukan. Saya lingkar begini. Ya. Oke. Di sini kita ingin mengimport template. Di Civil 3D sudah disediakan berbagai macam template. Namun saya lebih cenderung untuk menggunakan template generic format struktur. Ini ada basic, ada lens atau untuk lajurnya. Ini saya import dari Subassembly Composer. Ini shoulder untuk bahu, ada median, dan ada daylight, ada generic. Nanti bisa dicek masing-masing sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saya selalu pakai di ini basic, dan saya pakai generic pavement structure. Caranya mengimport ke assembly adalah diklik kiri di sini, kemudian klik di lingkaran sebelah dalam. Artinya ini saya membuat template sebelah kiri dulu. Nanti setelah jadi kita mirror. Oke, kemudian saya mau mengisi parameternya. Kita klik kiri di sini, terus kita klik kanan, kemudian masuk di properties. Ini kita masuk di parameter. Di sini width atau lebar badan jalan, ini adalah badan jalan kita untuk di sebelah kiri. Klik kiri, kemudian masuk di parameter. Lebar badan jalan adalah misalnya 3,5. CV-nya kita nolkan. Kemudian kita isi use super elevation, karena dia berada di sebelah kiri, kita pilih left outside lane. Ini untuk lajur left outside lane. Kemudian kemiringannya, untuk kemiringan badan jalan kemarin kita isi -3%. Untuk ketebalan misalnya saya pakai misalnya ini 0,03 atau 3 cm. Oke. Kemudian saya kasih namanya apa? Namanya adalah misalnya HRS WC privat. Kemudian untuk lapisan kedua, di sini saya akan membuat 4 lapisan untuk badan jalan. Tinggal kita klik kiri, lalu klik kanan, lalu copy to. Ini tidak bisa di copy biasa, atau CO enter, dia tidak bisa di copy seperti ini. Bisa. Jadi caranya adalah klik kiri di sini, terus klik kanan, copy to. Beda prinsipnya CO enter atau copy to pada saat kita klik kanan. Kemudian kita klik lingkaran yang bawah ini supaya dia berimpit dengan template yang pertama. Oke. Kemudian saya kasih nama, misalnya namanya HRS base. Nama HRS.
base privat. Kemudian saya mau isi lebarnya berapa, sama 3,5, kemiringan sama, yang beda adalah tebalnya. Tebalnya misalnya 3,5 cm, 0,035. Oke, dia agak tebal sedikit, sudah berubah. Kemudian yang ketiga, misalnya saya menggunakan LPA. Sama prosedurnya kayak tadi, klik kiri, klik kanan, kemudian copy tuh. Pilih lingkaran yang di bawah ini sudah berhenti. Oke. Yang saya klik kiri ini muncul di properties, lebar sama, kemiringan sama, ketebalan. Misalnya ketebalannya 25 cm, jadi 0,25 meter. Ingat ya, satuannya semua adalah meter. Dia agak tebal. Kemudian untuk lapisan keempat saya pakai misalnya LPB. Untuk lapisan ketiga kita ganti namanya dulu di shape kode. Misalnya namanya LPA privat. Ini saya copy lagi, klik kanan, copy to, kemudian klik di sini. Ini tebalnya misalnya 0,15 untuk LPB. Sama semua ini ke atas 0,15. Kemudian saya kasih nama LPB privat. Oke. Untuk badan jalan sudah jadi, ada 4 lapis. Kemudian untuk bahu jalan, kita mau masuk ke bahu jalan, kita copy saja ini, klik kiri ini, dan klik kanan, copy itu. Kita pilih lingkaran yang paling atas. Misalnya saya mau buat bahu jalan 1 lapis saja, saya menggunakan urpil ya. Jadi nanti tebalnya sama dengan total ini. Coba saya hitung dulu tebalnya berapa. Yang pertama 0,03 ditambah 0,035 ditambah 0,25 tambah 0,15, totalnya 0,465. Jadi saya isi di sini tebalnya 0,465. Nanti dia secara otomatis sama tebalnya ini. Sama. Terus lebarnya untuk bahu jalan kita isi 2 meter. Kemiringan bahu jalan saya isi 5%. Kemudian di sini kita ganti, karena tadi kita bekerja di barang jalan dia pakai left offset lane. Sekarang kita di bahu jalan kita isi left offset shoulder. Kemudian ini kan tidak mungkin begini tegak begini, jadi harus ada kemiringan di sini. Saya kasih yes di sini. Sudah berubah. Ini sudah miring ujungnya. Oke. Selanjutnya saya ingin menambahkan saluran. Untuk saluran kita masuk di sini. Sama kayak tadi pada saat membuat barang jalan nomor jalan, kita masuk di trench pipe. Tapi di sini kita mau definisikan sebelum kita menempelkan saluran di template, kita mau definisikan dulu untuk daerah galian itu ada saluran, dan untuk timbunan tidak terdapat saluran, langsung connect ke tanah asli. Caranya adalah kita masuk di conditional. Ini conditional cut or fill. Ini saya misalnya cut di sini. Ini untuk daerah cut dia nanti jadinya seperti apa. Klik properties. Ini saya isi di sini 10. Ini tidak ngaruh, ini cuma tampilan ini saja. Tidak ngaruh nanti pada saat kita running crossnya. Untuk dimensi ini saja. Dengan di sini cut. Circle cut. Untuk daerah cut, saya ingin memasang saluran. Jadi nanti template-nya tidak seperti ini, cuman permodelan saja untuk pengkondisian. Untuk daerah cut, nanti untuk daerah fill, saya buat dulu untuk daerah fill. Klik ini, kemudian klik kanan, kemudian copy to. Kita klik di sini. Tapi dia masih berimpit kan? Berimpit. Sekarang kita
klik ini, kemudian properties atau PR, enter. Kita kan tadi karena yang pertama itu cut, sekarang kita ganti yang kedua adalah fill. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekali lagi, nanti untuk prosesnya bentuknya tidak seperti ini cuma pengkondisian saja. Untuk daerah cut atau kalian kita pasangi saluran, dan untuk daerah fill langsung connect ke tanah asli. Nah, sekarang saya ingin menginput saluran ke sini. Masuk di trench pipe. Kemudian masuk di beach. Sekarang saya klik di sini. Sudah ada suaranya, sudah terbentuk. Nah, sekarang saya ingin memasukkan parameternya. Klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian properties. Nah, masuk di parameter, semua masuk di parameter. Oke. Ini ditch width adalah lebar bawah saluran, misalnya saya kasih 1 meter. For slope itu adalah, kita coba saya kurang hafal. For slope misalnya saya pakai 1:1. Nah, jadi for slope itu ini. Biasanya saya pakai 1:2. Kalau 1:2 itu artinya 0,5:1 kalau di sini. Saya isi di sini 0,5. Nah, seperti ini. Kemudian for slope, buffer slope. Nah, ini gambarkan ini. For slope, buffer slope. Misalnya saya kasih 3%, minus 3%. Sorry. Saya isi minus 3%. Nah, ini. Yang ini. Dia sudah berubah minus 3%. Ini harus ada kemiringan supaya air dari sini nanti langsung masuk ke saluran. Nah, kemudian back slope itu ini sebelahnya, yang ini yang 25% ini kita isi sama dengan yang pertama tadi 0,25 atau 1:2. Nah, seperti ini. Sorry, 0,5 tadi yang pertama. Nah, ini bentuknya agak beda. Nah, kemudian untuk ini back slope, upper slope yang ini 16,67. Tadi yang di atas kita pakai 3% ya, minus 3%. Nah, ini sudah seperti ini bentuknya. Jadi kemudian nanti setelah saluran dia membentuk daylight. Nah, jadi saya jelaskan dulu apa itu daylight. Daylight itu adalah yang menghubungkan ke tanah asli, baik itu galian ataupun timbunan. Untuk mengimport daylight, kita masuk di sini, tool palette. Sini ada daylight. Sini ada beberapa macam. Namun yang sering saya gunakan adalah daylight bench. Saya mau edit parameternya, klik dulu di daylight, kemudian klik kanan, kemudian properties. Cut slope untuk daerah galian, slope-nya berapa? Kalau 1:2, kita pakai 0,5, sama saja dengan 1:2. Maksimum ketinggian untuk galian adalah misalnya 4 meter. Kemiringan timbunan misalnya saya pakai sama dengan yang di atas, 0,5. Maksimum tinggi timbunan misalnya saya samakan 4 meter. Lebar bench atau terasnya, tiap 4 meter ada teras, lebarnya misalnya 1 meter saya kasih. Slope benchnya saya kasih misalnya 3%. Ini yang perlu kita isi di sini. Selanjutnya kita terima defaultnya saja. Setelah itu kita copy ke sini. Caranya adalah klik kiri, klik kanan, kemudian copy to. Sorry, tadi saya move, harusnya copy to. Sudah.
Nah, kalau template sebelah kiri sudah jadi, selanjutnya kita mirror. Cara mirrornya adalah di blok semua, jangan termasuk ininya ya. Ini di unselect saja, dan kita klik mirror. Nah, kita klik ini lingkaran yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Oke. Selanjutnya kita mau running koridor. Klik tool space. Kemudian masuk di koridor. Misalnya namanya koridor privat. Nah, di sini senternya kita, ini kita isi perencana apa namanya, perencana privat, assembly tadi, assembly privat yang baru kita buat. Target surface, nah, nanti dia connectnya kemana, ke tanah asli atau surface privat. Surface privat ini isinya dari poin-poin yang sudah kita impor tadi. Kemudian oke. Nah, sudah terbentuk. Kemudian saya set all target supaya nanti dia connectnya ke tanah asli. Ini sudah terisi semua karena tadi awal sudah kita isi. Jika ada yang kosong di sini, tinggal kita klik di sini, lalu klik surface privat. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke. Rebuild koridor. Nah, sekarang koridornya sudah jadi di sebelah ini. Nah, tadi kan cuma as, sekarang sudah jadi. Untuk offsetnya kiri dan kanan. Nah, nanti kita rapikan koridor ini. Kita lanjut dulu. Setelah jadi ini kita masuk di samplean. Kita mau running cross dulu. Running cross sample line, kemudian klik kanan, kemudian oke. Nah, ya udah saya buat samplean baru, misalnya sample line privat. Oke. Nah, klik ini, klik wiring station. Nah, ini awal stasiun, akhir stasiun yang kita ingin pen crossnya nanti. Ini untuk lebar koridor cross 17 meter kiri kanan. Saya mau ngeprint cross untuk daerah lurus 50, untuk daerah tikungan kurs 25, untuk spiral 25. Oke, oke. Kemudian kita impit ke sini. Ini harus masuk dalam trase kita. Kalau di sini dia tidak muncul yang garis merah itu, karena di sini tidak ada trasenya. Nah, kita munculkan sini. Nah, terserah, yang penting garis merah muncul ini, kemudian klik kanan. Nah, oke. Sekarang saya ingin memprint crossnya. Nah, tapi sebelumnya kita membuat template dulu. Nah, kemarin saya sudah kasih template cross itu. Nah, caranya untuk membuat template adalah seperti ini. Klik kanan. Ini saya sudah kasih template untuk peserta kursus kemarin, cuman untuk prosedurnya saya ajar kembali. Nah, masuk di open, masuk di desktop, kemudian kursus. Nah, ini template cross, teman-teman sudah saya kopikan masing-masingnya template cross. Nah, ini jadi template cross ini isinya, kita masuk di layout, isinya adalah code yang kita akan pakai nanti sama viewport. Nah, kita ingin membuat viewport untuk ini crossnya bentuk flow sesuai dengan style perusahaan kita atau tempat kita bekerja. Kalau misalnya buat viewport, ketik NV enter. Nah, kita klik ujung-ujungnya ini, di sini. Oke. Kemudian kita klik di sini, terus properties. Kita masuk di parameter lah. Masuk di sini display logit. Ini kita isi yes dulu karena kita masih mau mengedit. No. Ini kita pakai 1:100. Oke, ini kita isi section. Ini 100 section. Oke, kita lock kembali. Yes.
kemudian kita save, tapi dia ekstensinya DWT. Nah, saya save as aja, save as. Nah, di desktop kursus template cross privat, template cross 1:100 privat. Nah, save, ini ekstensinya DWT, jangan DWG. Oke, save. Oke, kemudian dihapus saja. Oke, masih loading. Kita save dulu. Ini saya mau running cross sectionnya. Nah, kita tes satu section dulu. Nanti kita rapikan, selanjutnya kita running semuanya. Section view, kemudian create section view. Kita oke saja semua ini, kita pilih defaultnya, nanti kita edit setelah jadi. Saya klik di sini. Kenapa dia begini? Karena sekarang 1:1000, sedangkan cross kita kan 1:100. Kita ubah 1:100. Ini crossnya sudah jadi. Crossnya sudah jadi. Selanjutnya kita mau mengimpor arsiran ini. Kita mau mengisi arsiran ini supaya lebih cantik atau lebih rapi. Caranya adalah klik ini, klik di template-nya yang biru-biru ini, atau namanya dia surface corridor ini. Klik kanan, kemudian edit kode set style. Nah, tadi kan save-nya saya sudah isi. Saya hapus dulu ini supaya kita tidak bingung nanti di save. Nah, saya hapus dulu untuk memudahkan. Ini kan belum ada kita punya kode-kode tadi yang kita masukkan, yang HRS privat, HRS base privat, LPA privat, LPB privat. Caranya adalah kita mengimpor kode. Kode kita blok semua assembly ini, blok semua. Nah, blok semua, kemudian klik kanan. Nah, sudah masuk sesuai dengan nama yang kita input tadi. Nah, ini dikasih no shading saja. No shading, oke. Nah, untuk HRS, untuk HRS base kita misalnya isi HRS base. Nah, saya isi HRS base, oke. Kemudian saya lihat perubahan apa yang terjadi di crossnya. Oke. Nah, sekarang HRS base-nya sudah terarsir warna biru. Nah, sudah terarsir. Kemudian saya mau isi HRS WC. Coba HRS WC, saya isi HRS WC misalnya. Nah, untuk LPA saya isi LPA. Ini kita bisa buat sendiri sesuai keinginan kita, atau bisa dites yang lain-lain, yang mana yang sesuai. Ya, saya pilih HRS LPA. Untuk LPA, LPB saya pilih LPB. Ini saya sudah buat sendiri, makanya namanya seperti ini. Bisa kita edit. Nah, caranya adalah klik di sini, edit, lalu masuk di information. Tinggal kita ganti namanya di sini. LPB privat misalnya. Nanti yang muncul di depan adalah LPB privat. Ini sudah terganti di sini kan, LPB privat. Oke, sudah oke, masih oke. Saya lihat perubahannya apa. Sudah kan, sudah mantap, sudah teratur semua. Nah, ini kenapa sama, padahal ini kan urutan pilihan, karena penamaannya tadi. Nah, kita ganti namanya untuk bahu jalan. Misalnya kita pakai urutan pilihan. Caranya ganti adalah masuk di assembly, klik bahu kiri, klik bahu kanan, kemudian klik kanan, kemudian properties. Kemudian kita kan sini, ini kan namanya masih sama, HRS WC privat, makanya tadi arsirannya masih sama dengan barang jalan di sini.
atau RS kuning-kuning kan. Nah, kita isi misalnya URL privat. Oke. Sekarang kalau kita sudah menganti kode dan segala macamnya di assembly, itu harus kita running. Kita perhatikan koridor langsung muncul tanda seru begini. Kalau ada muncul tanda seru seperti ini, kita running koridornya atau rebuild. Klik kanan kemudian rebuild. Kita harus rebuild. Oke. Nah, selanjutnya kita mau mengimpor kode tersebut, kode urutan pilihan. Ini kan belum masuk, makanya belum terarsir. Caranya sama kayak tadi, klik kiri di sini, dan klik kanan, kemudian edit kode set style, masuk di shape. Nah, ini kan belum ada urutan pilihan, baru yang 4 tadi. Caranya sama, impor point, impor kode. Impor kode, kemudian kita select, kita pilih semua saja, kemudian enter. Nah, sekarang sudah masuk profil privat. Nah, saya mengganti di sini untuk arsirannya. Nah, saya sudah buat ini ada URL. Oke. Nah, sekarang sudah terarsir kan, URL-nya sudah terarsir. Jadi sudah rapi. Sekarang saya ingin menampilkan arsirannya. Arsiran itu kita bermain di surface. Nanti kita buat surface di koridor namanya surface bottom. Jadi nanti untuk arsiran itu dari sini PL. Nanti arsirannya seperti ini. Arsir ke sini, arsir ke sini, ke sini. Jadi nanti yang terarsir ini sama asisten kita, sama yang ini. Kita koneknya kan ke sini. Jadi nanti terasa yang garis-garis seperti ini. Nah, yang terarsir itu yang ini. Nah, ini kan untuk daerah timbunan. Oke. Kalau kita ingin merarsir atau membuat surface namanya surface bottom, ini kan di bawah jadi namanya bottom atau datum, biasanya kita kenal di desktop datum. Nah, caranya adalah kita membuat surface di koridor. Nah, tapi sebelumnya kita harus definisikan poin-poinnya dulu. Jadi yang saya mau definisikan sebagai datum itu dari surface koridor ini adalah poin-poin yang ini. Nah, poin ini. Kemudian poin ini namanya apa? Kemudian poin ini. Kemudian poin ini. Sudah ada 4. Kita tes dulu supaya nanti tahu bedanya di mana. Kita isi di assembly kita. Kita hapus dulu satu sisi, nanti tinggal kita mirror kalau sudah jadi. Misalnya ini kan surface datumnya yang ini. Jadi yang ini saya definisikan adalah ini seperti yang tadi. Ini ada 3 poin. Saya klik kiri ini, kemudian klik kanan, kemudian properties. Atau masuk di klik kiri kemudian properties. Kita masuk di sini saja. Nah, ini kan ada inside. Kita perhatikan yang di klik ini ya, yang warna biru. Nah, di sini ada namanya inside. Nah, kita main di link ya. Untuk membuat surface tadi kita sekarang main di link untuk membuat surface. Kita main di point yang bulat-bulatan ini namanya point. Yang hijau ini. Ini kita akan hubungkan nanti sehingga membuat garis yang kita sebut surface bottom atau surface datum atau surface bawah. Misalnya untuk ini kita perhatikan yang biru, saya cuma mau isi yang di bagian bawah. Ini yang di dalam ini namanya inside, ini outside. Nah, ini yang di atas namanya inside, ini namanya outside. Namun yang di atas adalah top inside kode atau yang ini inside top point kode. Inside top point kode adalah artinya yang di sebelah dalam, kemudian di atas. Nah, ini kan di atas kemudian di sebelah dalam. Kemudian outside top point kode itu outside kan di luar, jadi ini sebelah luar kemudian di atas.
sebelah luar atas ini. Nah, kemudian outside bottom point kode. Nah, ini sebelah luar. Outside di luar, kemudian bottom kan di bawah. Jadi poin yang ini yang dimaksud. Nah, kemudian inside point kode. Inside bottom point kode. Jadi sebelah dalam bawah. Nah, ini. Nah, sekarang saya mau isi sebelah dalam bawah dan sebelah luar bawah. Jadi yaitu sebelah dalam bawah itu inside bottom point kode, misalnya as pokoknya as bottom, as bawah atau as bawah lah supaya gampang kita ingat, as bawah. Kemudian saya mau isi lagi yang di luarnya. Sebelah luar itu sebelah luar outside. Oh, yang tadi yang ini sebelah dalam kita isi. Jadi outside bottom point kode artinya sebelah luar bawah, namanya as bawah. Ini harusnya kita isi di sini. Inside bottom point kode asnya, as bawah. Kemudian yang kedua ini. Yang kedua ini namanya, misalnya saya kasih nama badan jalan bawah. Badan jalan bawah. Namanya badan jalan bawah. Badan jalan bawah as bawah. Tuh yang di sini, yang sebelah sini. Sekarang saya mau definisikan datangnya dari poin ini ke tidak usah poin ini karena sudah ada poin dari sebelumnya di sini. Ini kan berimpit. Jadi yang kita isi cuma di sini aja. Poin di sini. Misalnya ini kan namanya dia outside bottom point kode karena di luar dan di bagian bawah. Outside bottom point kode. Saya isi di sini namanya misalnya bahu. Bahu. Jalan. Oke. Kalau sudah itu kita oke saja. Sorry, kita kasih nama bahu jalan bawah. Segampang kita ini. Segampang kita ingat bawah. Oke. Setelah itu kita mirror. Klik lagi semuanya. Jangan termasuk yang merahnya ini. Atau induknya jangan. Cabang-cabangnya saja. Klik kanan kemudian mirror. Kita klik lingkaran di sini yang sebelah kanan ini, klik kiri. Sudah mirror. Kemudian kalau kita sudah mirror, kita masuk di klik kanan properties, masuk di set all target ini. Oke. Sudah terisi semua, artinya nanti dia connect ke tanah asli. Oke. Kemudian off. Kita lihat. Sekarang kita mau import surface yang ini. Kita mau buat surface di sini, di koridor ini. Untuk kita definisikan nantinya sebagai datum. Klik kanan, kemudian properties, kemudian masuk di surface. Saya mau buat ini. Caranya buat surface baru di koridor itu seperti ini. Ke kiri. Ini misalnya namanya surface. Misalnya bawah atau datum. Sekarang kita mau import link tadi. Ini sudah ada. Kita ganti di sini feature line. Kita mau import poin tadi. Yang poin tadi kan yang saya baru buat as bawah. Oke. Badan jalan bawah. Oke. Bahu jalan bawah. Ini yang tadi kita buat yang di assembly. Kemudian saya oke, kemudian rebuild. Ini belum ada. Caranya import supaya masuk ke sini yang surface bawah tadi. Klik kiri, kemudian sample more source. Ini. Kemudian klik di sini. Ini surface yang kita buat tadi. Koridor privat surface bawah atau datum. Oke. Ini sudah terbentuk. Display order untuk font. Ini
Yang garis kuning ini namanya surface datum, yang terbentuk dari poin-poin tadi, yang as jalan, badan jalan bawah, poin bahu jalan bawah. Nah, ini saya hapus saja supaya tidak mengganggu. Ini kan baru sampai di sini, ini harusnya ngeling ke sini, ini harusnya ngeling ke tanah asli. Ini juga di sebelah ini. Jadi kita harus ini, kita harus hubungkan ini. Caranya adalah kita tambah item di surface tadi, klik kanan, properties, masuk di surface, masuk di feature line. Kita impor aja semua ini yang belum masuk. Set daylight, daylight cut, daylight fill, beach in, beach out, ini cut, ini fill. Ini kita oke. Rebuild selalu di rebuild. Ini sudah tertutup, connect dengan tanah asli. Ini sudah bisa kita running dia punya ini galian timbunan. Caranya adalah klik kiri di sini, kemudian input material. Ini sampel kita, sampelan privat yang kita buat tadi, kemudian oke. Ini EG artinya tanah existing atau tanah asli atau surface dari hasil pengukuran kita. Kita isi namanya surface ini. Surface privat tadi kita kasih nama pada saat kita membuat surface di sini. Kemudian untuk datum, surface yang baru kita buat tadi yang namanya surface bawah atau datum. Ini. Kita klik oke. Setelah itu masih dalam keadaan terblok, masuk di compute material. Dan oke lagi. Kemudian di sini sudah terbentuk. Jadi untuk daerah cut, daerah fill, untuk daerah cut shape-nya kita isi, masuk di sini, klik di sini. Kemudian di sini, kemudian saya sudah sebutkan filenya kali ikat. Oke, ini kali fill. Fill. Oke. Ini sudah terbentuk. Hasilnya sudah terbentuk atau sudah keluar, ini untuk daerah timbunan. Oke. Sekarang kita mau merapikan elevasi yang di bawah ini. Ini kan yang harusnya ada itu adalah yang ada garis putus-putus ini yang menggambarkan di atas. Oke. Sekarang saya mau buat surface dulu, namanya surface top. Jadi yang saya mau tampilkan elevasinya adalah yang di sini. Sama kayak tadi prosedurnya pada surface bottom atau bawah. Ini elevasi di sini, ini elevasi top di sini, kemudian elevasi top di sini, kemudian elevasi top di sini, kemudian elevasi top di sini. Jadi nanti elevasinya connect ke situ. Kita isi poin. Isi poin kayak tadi, masuk di sini. Properties. Yang tadi namanya adalah surface datum atau bawah, sekarang saya buat surface atas. Surface atas. Oke. Sekarang saya mau isi dulu, oke, kemudian rebuild. Ini kan belum ada nama-namanya nih yang di atas. Sekarang kita mau isi lagi nama-namanya, nama-nama poinnya. Kita masuk di sini. Properties. Tadi kita bekerja di sini, sekarang kita bekerja yang di atasnya. Karena top, klik dulu di yang surface paling atas atau high resolution tadi. Koridor yang paling atas maksudnya. Klik kanan, kemudian properties. Ini untuk inside top point kode ini yang di atas ini kita kasih nama atas. Untuk sebelah luarnya
atau outside top point kode. Atas yang ini, sebelah luarnya saya kasih nama misalnya badan jalan atas. Nah, ini badan jalan atas namanya. Kemudian kita escape aja. Sudah selesai kita import ininya, poinnya kita escape. Nah, sehingga ini tidak terselect lagi, masuk ke sini. Nah, kita mau isi nama ini untuk sebelah di sini kan sudah ada tadi yang dari barang jalan, sudah sama. Sekarang sebelah ini, jadi dia namanya outside top. Outside top point. Nah, namanya misalnya kita copy aja ini ke sini, ini pasti di sini, ini namanya atas. Oke. Kemudian hapus dulu ini. Nanti tinggal kita mirror. Supaya kita setengah nanti mengisi blok ini, klik kanan, kemudian mirror. Klik di sini. Kalau kita sudah ubah atau otak-atik template di sini, kita selalu masuk di koridor. Klik kiri, klik kanan, properties. Nah, ini masuk di parameter set all target. Nah, ini kan ada yang kosong beberapa nih. Kita isi di sini, klik ini. Oke. Ini trivial. Sekarang kita perhatikan ini. Sekarang kita mau import surface top. Tadi kan sudah ada surface button yang ini, ini yang bagian bawah. Sekarang kita mau import surface top. Klik kiri di sini, dengan sama kayak tadi prosedurnya, masuk di sampel source, kemudian klik di sini, klik ini yang kita buat tadi, surface atas, kemudian add. Sudah masuk surface atas. Oke. Kita cek surface apakah sudah masuk atau belum. Surface atas. Surface atasnya belum terbentuk karena kita belum bentuk di koridor. Klik kanan, properties. Di sini sudah ada surface atas, cuman isinya belum ada, sehingga dia belum terbentuk di sini. Kita kan di sini feature lain, kita masukkan as atas, barang jalan atas. Saya oke. Rebuild. Apakah dia sudah terbentuk? Nah, ini sudah terbentuk ini. Ini kan sudah terselect ini. Tidak perlu kelihatan. Coba saya ganti stylenya jadi warna merah. Ini edit. Kasih warna merah. Jadi kelihatan. Nah, ini sudah nampak ini surface topnya. Tampak nih surface ini merah. Cuman baru sampai di barang jalan, artinya yang bahu jalan belum terinput. Coba kita cek as jalan atas, barang jalan atas. Bahu jalan belum terinput. Kita ganti di sini feature lain, bahu jalan atas nih, betul belum terinput. Klik kiri, kemudian tambah. Nah, sudah masuk. Oke, channel rebuild. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini betul sudah masuk ini yang merah ini kan. Kelihatan yang merah ini. Jadi sudah di ujung. Nah, kemudian dia harus sekarang kita mau rapikan elevasinya. Klik kiri, ini kan ada yang keluar, ini saya tidak perlu. Klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian section view properties. Masuk di tab dance. Untuk yang ini kita isi yang atas, dia menunjukkan elevasi yang di atas. Surface top. Ini untuk existingnya. Kita pilih surface privat, dia menunjukkan elevasi existing. Oke. Nah, ini sudah mulai rapi.
Sekarang saya ingin menampilkan elevasi di sini. Elevasi di sini. Itu namanya yang di luar tadi apa ya? Yang ini, yang di sini. Kita cek apa namanya ini. Seperti dia outside bottom tentunya bahu jalan bawah. Kita masukkan bahu jalan bawah, kita add, klik kanan properties, kemudian di surface, masuk di surface atas, bahu jalan bawah, ganti feature line, kemudian masuk di bahu jalan bawah, kemudian add, kita masuk bahu jalan bawah, oke. Kemudian tribal corridor. Nah, sudah muncul elevasinya. Oke, sudah muncul. Selanjutnya saya ingin memunculkan elevasi di sini. Ini namanya kalau saya tidak salah daylight fill. Kita masukkan di sini daylight. Untuk daylight kita masukkan aja semua, daylight tambahkan, kemudian daylight cut tambahkan, daylight fill tambahkan. Jadi nanti pendekatan asli. Oke, dengan rebuild. Hanya sudah terbentuk kan? Sudah terbentuk, sudah rapi kita punya elevasi. Selanjutnya saya mau running semua. Saya mau running semua crossnya. Masuk di section view. Saya anggap ini sudah rapi. Kemudian saya masuk di section view, multiple view. Ini untuk segmen elemennya, ini untuk sampelnya, STA awal, STA akhir. Ini kita pilih style post kali section ini. Nah, ini kita pilih template yang tadi kita buat, template cross itu. Caranya adalah klik ini, kemudian klik ini cari di mana kita simpan. Tadi saya simpan di kursus. Nah, ini template cross 1:100 prefer open. Oke. Ini kita pilih kali keyboard offset range. Nah, ini untuk kiri kanannya 17 meter kita mau tampilkan. Elevation range, session display, data bands. Nah, ini kita isi surface atas kayak tadi, surface atas. Ini kita kasih existing atau surface privat. Nah, kemudian create section view, klik tempat yang kosong. Nah, di sini ku cinta dia. Nah, ini sudah jadi crossnya. Sudah jadi. Nah, cuman ini ada yang belum muncul. Nah, coba saya save dulu, sudah agak loading. Nah, ini. Kemudian ini elevasi di sini kan belum muncul. Lag ya. Di sini kemudian masuk di surface. Nah, ini kalau loading. Ini karena sudah running terus jadi agak berat. Nah, ini kita tampilkan yang di sini, yang di sini. Ini namanya ditch in, ditch out. Nah, klik kiri di sini, klik kanan, masuk di koridor, kiri, properties, masuk di surface top, atau atas. Nah, kita isi, ganti dulu ini feature line, kita isi misalnya ditch in. Nah, ditch in, saluran ditch in, kemudian ditch out. Nah, oke. Kita cek lagi apakah sudah muncul atau tidak.
Nah, sudah muncul elevasi di sini. Kemudian yang belum muncul yang di sini dengan di sini. Ini kita mainkan lagi di surface atas, klik kanan properties, kemudian kita masukkan seperti dulu feature lain, kemudian masukkan coba key-nya cut, key-nya plus, key-nya cut plus, key-nya fill plus, dan oke, kemudian reboot. Kita cek, ini sudah muncul semua kan, sudah rapi, sudah muncul semua. Cuman ada beberapa elevasi yang keluar ini. Ini kita merapikan ini. Sebenarnya tidak ada untuk timbunan di sini. Kita rapikan. Caranya adalah klik di sini. Kita mau border ini. Kita mau border jadi sampai di sini batasnya, ujung-ujungnya ini. Klik kiri di sini, klik kanan, kemudian properties, kemudian masuk di boundaries. Untuk surface datum kita isi klik ini, lalu klik kanan, baru add automatically. Kita pilih daylight. Ini daylight ini yang paling luar yang connect dengan tanah asli, baik itu galian maupun timbunan. Sama ini juga surface atas, klik kiri, klik kanan, kemudian add automatically, isi daylight. Oke, reboot. Coba perhatikan ini, nanti akan hilang. Jadi di boundary sampai di sini ini sudah hilang, sudah rapi. Ini rapi semua. Oke. Rapi, kita punya ini sudah terangsur semuanya. Sekarang yang ditampilkan, kita mau hilangkan ini surface datum dan bottom. Yang tampilkan cuma existing. Gampang caranya, klik kiri ini, klik kanan, kemudian section view properties. Ini masuk di section, hilangkan surface datum, ini unselect, kemudian surface atas ini. Oke. Sudah hilang, cuman di atas masih ada. Kalau kita mau hilang semuanya, ini kan cuma satu, cuman ST300 saja yang hilang. Kalau kita mau semuanya langsung hilang, klik kiri, klik kanan, kemudian section view property, klik kiri, klik kanan, section view group, artinya semua group properties. Saya hilangkan centang ini, surface bawah dan surface atas. Hilangkan centangnya, kemudian oke. Nanti secara otomatis hilang semua. Perhatikan ini. Sudah hilang kan, sudah rapi kita punya gambar. Sudah rapi, ini crossnya sudah jadi. Sekarang saya mau import, masukkan di cop. Saya save dulu supaya nggak loading. Ini kita harus sering-sering save karena resikonya sering fatal error untuk AutoCAD 3D ini. Cuman dari versi AutoCAD yang pernah saya coba, Civil 3D 2018 ini cukup ringan. Ditambah di sini saya buka yang ini, template cross tadi. Ini lihat ekstensinya di harus PWT, kemudian buka di desktop, kemudian masuk di kursus, kemudian ini bukannya template 1/100 privat. Saya mau copy ini masuk, copy ini, klik ini, ini Ctrl C saja atau copy, C, kemudian paste di sini. Kenapa dia besar? Karena ini kita buat di skala 1/1000. Sekarang saya memperkecil, kita scale saja, XC enter, klik ini, kemudian enter, dengan klik tempat kosong di sini 0,1. Karena kita bekerja di 1/100, makanya kita perkecil 0,1. Ini sudah sesuai. Ini kita move saja, move ke ini, enter, kemudian klik di bagian bawahnya sini, move saja, loading. Sekarang kita move di sini di bagian bawah kertas yang ini, yang putih ini, bagian bawahnya saja. Oke. Dia sudah berimpit sekarang. Sekarang saya mau ukur dulu jaraknya antar berapa dengan DLU enter. Ini jaraknya ke sini berapa?
51,999. Oke, saya hapus dulu nih, hapus semua ini. Klik itu baru klik kanan seleksi similar. Nah, hapus. Nah, sudah terhapus. Nah, kita rapikan, tinggal geser-geser. Jangan digeser naik turun, kita geser kiri kanan saja. Klik itu baru klik M. Terus rapikan sampai dia pas di tengah. Sorry, tadi bergeser naik turunnya. Enter, saya aktifkan orto. Ini saya nggak perlu di tengah. Oke. Kita array enter, masuk di array klasik. Ini kita isi satu baris. Nah, ini kita isi misalnya 20 untuk baris ke sebelahnya. Jaraknya tadi 51,999. Nah, sekarang select objek. Nah, pilih ini, klik kanan, kemudian preview. Nah, apakah sudah bagus? Kelihatan semuanya. Oh, ini rupanya kurang 2. Nah, kita tambah 22. Preview. Sudah dari sini semua, sudah pas. Nah, oke. Ya. Sekarang kita mau mengisi nomor halaman. Cara mengisi nomor halaman adalah kita buat multiline text atau mt enter. Klik ujung sini, klik ujung di sini. Misalnya halaman startnya dari 1, ini agak besar, saya kasih misalnya 0,95. Ini saya kasih di tengah, ini center. Nah, ini yang justification saya pilih middle center. Nah, oke. Sabar, dia agak loading. Nah, ini sudah muncul. Sekarang saya mau array ini ke sana sebanyak 22. Caranya AR, masuk di array klasik. Ini cuma satu baris, ini jumlahnya 22, jaraknya ke sana 51,9. Select objek, klik ini, kemudian enter, kemudian oke saja. Nah, sekarang sudah terisi semua ini, tapi isinya masih satu. Sekarang saya mau isi, saya mau ganti. Klik ini, seleksi similar, klik kanan seleksi similar. Nah, ini sudah terblok semua. Kita masuk di Express Tools. Ini tidak muncul Express Toolsnya, bisa masuk di sini, kemudian show menu bar. Jadi Express, ada Express text, kemudian automatic text numbering. Nah, kita pilih X di sini, X, kemudian 1,1 enter, kemudian override enter. Nah, ini sudah 22, 21 sudah berurut. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengganti nomornya. Nah, ini sudah siap di print. Misalnya kita mau masukkan di layout. Nah, kita masukkan di layout. Nah, masuk di sini. Masuk di layout. Kita ganti skalanya ini, klik kanan, text setup manager, modify. Kita pilih printer apa yang kita mau pakai. Kemudian misalnya saya mau monokrom atau hitam putih, terserah. Kalau warna akad KTB, kalau hitam putih monokrom. Ini sudah 1000. Oke, layout ini A3. Oke. Nah, ini permutasi kita. Sekarang ini saya mau perbesar viewport. Seperti ini saja. Sekarang klik di dalam 2 kali dalam viewport ini. Nah, ini sudah masuk. Saya zoom cari di sini agak mulai loading ini. Kalau kita bekerja di viewport, nah, ini sudah. Nah, ini terusnya ini. Coba saya ganti 1,100. Kalau kita bekerja di 1,100.
geser-geser. Jangan di luar garis putus-putus ini karena tidak akan terprint kalau di luar garis putus. Kita klik di sini, ya kurang lebih seperti ini. Kita cek di bawahnya apakah sudah pas juga. Oke, kurang lebih sama. Sekarang saya mau copy layout sebanyak 22 ke sana karena ada 22 halaman. Kita panggil dulu autolistnya. Kemarin kan saya sudah kasih untuk peserta khusus. Ketik AP enter. Autolistnya itu ini 2 yang saya kasih kemarin. Klik ini, klik blok dua-duanya, kemudian load. Oke. Cara copy layout adalah ketik CL enter. Startnya dari layout berapa? Layout 2 sampai layout 22. Jadi secara otomatis ini langsung bertambah nih layout-layoutnya 22 ke sana. Tapi isinya masih sama, layout 1 sampai 22. Coba kita cek layout 22, isinya masih sama. Masih layout 1 semua isinya. Karena kita cuma mengcopy. Nah, ini masih sama, layout 22. Tapi isinya masih sama layout 1. Kita mau ganti isinya. Layout 22 isinya halaman 22, layout 20 lah, isinya halaman 20. Kita kembali ke layout 1. Kemudian jangan mulai ketik 44 enter, ketik mulai 2 sampai 22 enter. Jadi secara otomatis langsung ganti isinya sesuai dengan nomor halamannya. Nanti kita tunggu sambil saya buang artikel dulu. Ini baru di layout 15. Nah, ini sudah di layout terakhir 22. Sekarang kita cek di sini, sudah betul 22. Nah, ini sudah siap di print. Kalau kita mau print semua langsung tanpa pindah-pindah layout, klik kanan di sini atau sembarang layout, klik kanan, kemudian select all layout, kemudian klik kanan lagi di layoutnya, kemudian publish sebagai layout. Oke. Kalau kita sudah publish, maka siap untuk di print. Ini pilih plotter name impact setup, langsung publish. Nah, itu langsung ngeprint semuanya 22 halaman tanpa harus kita pindah-pindah layout. Oke, sampai di sini saya ingin merapikan gambar lagi di crossnya. Ini masih ada yang kurang rapi. Sekarang saya ingin menampilkan slope atau grade-nya. Grade untuk ini badan jalan, bahu jalan ini belum muncul.
baru kelihatan. Nah, caranya adalah kita bermain di link. Yang kita ingin tampilkan adalah yang di atas ini. Nah, jadi bagian atas semua. Kita masuk di assembly lagi, kita main di link. Nah, yang paling atas ya, kita hapus dulu ini. Udah tinggal kita mirror. Kita pilih yang paling atas, power SSD, klik kanan, properties. Kita main di top link code. Jadi yang di atas ini namanya top link code, ini button link kita, perhatikan yang biru ya. Yang di atas namanya top link code, ini button link code. Kemudian ini outside link code yang sebelah luar, kemudian ini inside link code. Nah, ini inside link code. Oke. Jadi yang saya mau isi yang bagian atas ini, cuman bagian atas saja yang saya mau isi, top link code. Nah, ini top link code saya isi misalnya top. Nah, sama juga yang sebelah sini. Ini saya isi top juga, top link codenya saya isi top. Oke. Kemudian kita mirror blok semua tanpa blok yang merah ini, klik kanan, escape dulu, blok semua, klik kanan. Oh, ini ada ini dulu, ini klik kiri, kemudian mirror, kemudian klik di link kanan sebelah kanan. Nah, sudah muncul. Ini otomatis koridor langsung muncul warning atau tanda seru. Selalu perhatikan kalau kita editing di sini pasti koridor berubah, entah itu nama atau penamaan poin, link, nah, ini selalu tanda seru di sini. Kita klik kanan, properties, set all target, parameter, set all target. Di sini service privat, oke, Google. Sekarang kita mau import link tadi yang namanya top. Caranya adalah kita masuk di sini, klik ini, kita klik yang ini, koridor yang ini, bukan asiran ya, yang ini yang pink misalnya ini. Kalau klik kanan, edit koridor set style. Nah, masuk di link, tadi kita kan main di link. Saya hapus dulu semua supaya tidak membingungkan. Ini link Reza yang lama sudah banyak muncul di sini sehingga membingungkan pada proyek baru. Jadi saya remove dulu. Ini saya mau import, ini kan misalnya masih kosong nih link kode. Nah, saya import tadi yang top tadi yang sudah kita ketik, klik import kode. Ini biasanya kalau kita mau import kodenya agak loading paling sekitar 10-15 detik sampai dia terbuka. Sudah terbuka, kita pilih assembly-nya, masuk di assembly, mana tadi yang assembly. Nah, ini blok aja semua, klik kiri, enter. Ini sudah masuk top. Top. Saya cuma mau isi top ini, top yang besar ini, coba ini yang harus besar semua. Top untuk label style saya isi dimension grade quality. Artinya saya munculkan dimensi atau lebarnya, kemudian grade-nya. Oke, kemudian oke. Sekarang sudah muncul, ada grade-nya ini muncul 3%, 6%. Sorry, kenapa ini 6%? Padahal tadi kita masukkan 5%. Nah, kita cek lagi. Ini 3%, 6% ya.
Tapi sudah muncul dimensi dengan ini garisnya. Kita cek di sini kenapa dia 6%. Coba klik di sini properties, kenapa 6% ya. Nah, di sini 5%, kok muncul 6%. Kita masuk di sini, klik ini, kemudian klik kanan, assembly properties. Nah, masih di construction. Cari bahu oh ini kemungkinan pada saat kita running super elevasi tadi, super elevasi maksimumnya itu lupa kita ganti, masih 6%, yang harusnya cuman 5%. Coba saya running ulang, tadi kurang teliti. Baik, ini alatnya di kiri, atau ini aja, klik kanan, select super elevation, calculate super elevation. Kita buat editor, saya hapus dulu semuanya. Oke, kita running ulang. Kemudian masuk di select, dan calculate now, lens ini 3,5 minus 3. Sebetulnya di sini tadi saya lupa ganti. Begini. Oke, senang ini running. Ini kenapa dia begini, kita lupa mengganti di ini, posisinya dia di tikungan ini di 1/700. Ini kita ada keliru di sini. Sabar saja dulu, saya pause dulu ya. Oke, saya lanjut kembali. Ini masih 6%. Mungkin pada saat running tadi, pada saat running super elevasi itu kita lupa menggantinya untuk grade di bahu. Caranya adalah kita running ulang, kita klik dulu alignmentnya ini, kemudian super elevation, calculate, kemudian tabular. Nah, kita hapus dulu yang lama. Oke, kita close. Kemudian saya calculate ulang, super elevation, calculate ini. Oke, ini 3,5 minus 3. Aduh, sorry. Saya hapus kembali. Tadi saya menekan enter, makanya langsung close. Saya hapus dulu yang sudah dihitung tadi.
calculate lens ini 3,5 ya. Lens 3 solder ini untuk bahunya lebarnya 2, kemudian untuk soldernya di sini saya tadi kita tidak isi 5, isinya 6, makanya di grade-nya di cross itu 6%. Kemudian ini kita pakai 8%, apply, finish. Keluasannya sudah kita calculate. Nah, kita cek di koridor, pasti tanda ini, tanda seru lagi atau warning. Kita review. Kita cek, nah ini sudah berubah jadi 5%. Yang awalnya dari 6% sekarang 5%. Nah, tadi ada yang saya lihat yang error di ini. Kenapa dia patah begini? Karena di sebelah kanan ini kita tidak ganti untuk untuk super elevasi tikungan. Ini tikungan nih di STR 350. Harusnya dia miring seperti ini. Dia harusnya miringnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau ubah. Kita masuk di template yang sebelah kanan untuk solder. Untuk solder dan lajurnya. Nah, kita coba klik ini, properties. Ini kita ganti right. Ini dia masih pakai left karena tadi kita mirror. Dia masih pakai left. Kita pakai right inside line. Sama ini semua right inside line untuk badan jalan. Ini right inside lane. Sedangkan untuk bahu ini right outside shoulder. Right outside shoulder. Oke, di sini otomatis langsung warning. Nah, itu artinya kita mau rebuild. Kita cari dulu cross yang bermasalah tadi. Nah, ini contohnya di ST 400. Coba kita running. Bagaimana kondisinya setelah kita running? Rebuild. Oke. Ini masih ada yang salah di sini. Coba saya cek kembali. Di STM 375. Right offset lane. Oh, ini right offset lane harusnya. Right offset lane. Ini right offset shoulder. Ini sudah cocok untuk bahu. Ini kita rebuild lagi. Kita cek dulu di STR 375. Ini masih patah. Coba kita rebuild. Ini harusnya minus 8 ya di sini. Nah, ini sudah cocok, sudah betul. Nah, mantap dia punya super elevasi di tikungan. Oke. Mantap. Coba kita cari lagi tikungan. Ini sudah mantap. Tadi kacau karena kita belum setel di untuk use super elevation-nya. Tadi masih left outside lane dan left outside shoulder, padahal harusnya diisi right outside lane dan right outside shoulder. Nah, sampai di sini pembuatan cross secara sudah cukup, sudah jelas, sudah cukup informatif.
dan siap untuk di print. Oke. Selanjutnya saya akan merapikan ini, merapikan kita punya koridor. Kita masuk dulu di skala 1/1000 karena kita bekerja di plan. Ini tidak perlu hapus saja ini. Nah, jadi ini poin-poin yang kita buat tadi. Misalnya ini namanya poin kode barang jalan atas sesuai yang kita buat tadi. Misalnya ini bahu jalan atas. Ini, nah misalnya bahu jalan bawah saya tidak mau tampilkan, cuman barang jalan dengan bahu jalan. Dan ini galian dan timbunan daylightnya. Saya hilangkan untuk bahu jalan bawah. Klik kiri koridornya, kemudian klik kanan koridor properties, masuk di feature line, cari barang jalan bawah. Nah, ini saya ganti di sini no display. Ini saya tidak mau tampilkan no display. Nah, ini no display. Oke, kita cek. Ini secara otomatis langsung hilang di sini karena kita memilih tadi no display untuk bahu jalan bawah. Nah, sudah hilang. Sekarang ini namanya, perhatikan yang paling bawah poin kodes itu barang jalan atas. Nah, saya mau ganti stylenya barang jalan atas. Coba klik kiri, klik kanan, koridor properties, pilih barang jalan atas. Barang jalan atas ini kasih stylenya misalnya barang jalan. Oke, kita cek apa yang berubah. Perhatikan ini barang jalan ini, dua ini. Tadi berwarna hijau, masih berwarna hijau. Misalnya saya mau ganti dia warna merah. Klik kiri, klik kanan, koridor properties, barang jalan atas, ini barang jalan, saya ganti, saya edit, kasih warna merah misalnya. Atas. Udah, warna merah. Sekarang saya mau hilangkan dulu poin ini sehingga tidak mengganggu. Klik salah satu poin, klik kanan, poin properties, klik di sini, kita matikan aja layarnya. Klik juga di sini, kita matikan. Oke, saja tadi. Oke. Ini saya ingin menambahkan arsiran untuk daerah galian dan timbunan, tapi saya mau bedakan. Nah, misalnya yang merah ini untuk saya cek dulu. Ini daylight. Sabar, saya cek dulu. Daylight. Ini saya matikan aja ini, tidak perlu. Ini no display. Oke. As bawah juga tidak perlu karena sudah ada sensor lain. No display. Sudah tidak perlu. Hingikat ini perlu, hingifil perlu, dish off perlu, delete perlu, barang jalan bawah. Jalan bawah ini tidak perlu, kita hilangkan aja. Jalan bawah karena sudah ada barang jalan atas. Nanti dia berimpit. Badan jalan
no display. Oke. As atas, as tidak usah karena sudah ada center line juga. As no display. Sekarang kita cek dulu. Oke. Ini hasilnya seperti apa? Ini sudah mulai rapi. Nah, jadi ini badan jalan atas, bahu jalan atas, ini saluran, ini delek, hingga cut, ini artinya galian di sini. Kita cari hingga fill. Yang kuning ini hingga fill, delek. Oke. Sekarang saya mau arsir untuk daerah galian di sana. Klik di sini, klik kanan, kemudian berbagai service, masuk di slope pattern, add slope pattern. Klik di sini, kemudian di sini. Nah, ini daylight fill, ya. Daylight fill. Kita isi di sini kali cut fill. Ya sudah, ini punya stylenya namanya fill kali fill. Oke. Kita cek apa yang berubah. Ini sudah terakhir kan? Sudah terakhir dari ini daerah fill. Sekarang ke daerah cut. Nah, ini daerah fill dari awal sampai ujung sudah terakhir. Jadi cuma satu kita arsir, dia langsung otomatis terakhir sampai di ujung. Ini sudah terakhir kan? Sekarang sudah daerah cutnya, kita mau arsir. Daerah cut itu yang merah. Koridor properties, add. Klik ini, kemudian ujung delek cut. Oke. Nah, ini kita pilih cut kali ini. Ini sudah betul, ini cut kali ini. Oke. Ini terakhir, otomatis untuk cutnya langsung terakhir semua. Sampai di ujung. Ini kita pindah ke sebelah lagi. Caranya sama, klik kiri, klik kanan, properties, add. Klik yang di dalam, klik yang di luar. Oke, delete. Delete material. Kita isi di sini cut. Kami cut. Kali cut. Oke, saya berhasil. Sekarang daerah cutnya saya ingin atur lagi. Ini lekat. Oke. Ini delekat. Ini artinya fill di sini. Karena dia sini punya fill. Kita pilih fill kali ini. Oke. Sudah mulai rapi.
finish sebenarnya. Jadi ini jalan kita, badan jalan yang hijau, bahu jalan yang merah, saluran, kemudian untuk galian pimpinan biar rapi ke sana. Udah terakhir sampai di ujung. Ini kenapa ada yang putus? Kita tampilkan layar view-nya. Klik kiri di koridornya, klik kanan koridor properties, kita tampilkan kembali yang view-nya. Ini kan mau display. Kita pilih apa ya, koridor, saya pilih sembarang aja. Ini film saja. Oke. Nah, sudah connect ya. Sudah connect. Oke. Sekarang saya mau merapikan STA-nya. Makanya agak menghalang kalau ini kurang rapi. Cara merapikannya adalah klik ini baru edit alignment label. Di sini tinggal kita ganti mayor kali ki. Di sini ganti kali ki minor, kemudian sini ganti geometri. Geometri. Oke. Nah, sudah berubah ke sini. Ini lumayan rapi. Nah, apalagi yang kurang di sini. Nah, ini masih patah-patah. Ya soalnya. Kita mau edit supaya dia smooth. Coba kita perhatikan yang agak patah-patah. Kita mau smoothkan. Klik kiri, klik kanan, koridor properties, masuk di parameter, frekuensi, ya, set file frekuensi. Di sini 5. Oke. Good. Oke, coba perhatikan ini sudah mulai smooth. Nah, ini kenapa ada yang error, yang hijau-hijau ini apa maafin ya. Coba kita hapus lagi, cara mengulang. Properties kita hapus dulu semua. Kalau ada error seperti itu, saya juga sering kali seperti itu. Nah, oke, hapus dulu. Biar rapi kita coba. Seperti ada menghalang. Ini seringkali menghalang. Saya kasih no display. Display sudah saya hilangkan dulu. Delete juga saya hilangkan. Delete saya hilangkan. Delete juga saya hilangkan. Jadi nanti kita enak untuk mengarsirnya. Ya, tidak terlalu banyak garis.
pink misalnya. Kita lihat badan jalan apakah berubah layarnya. Badan jalan saya mau ganti layarnya. Jalan atas, oh ini badan jalan atas ini masih ada stiker lain. Ini kita pakai badan jalan, makanya dia tidak berubah warnanya. Pakai badan jalan, oke, kemudian oke. Kita cek. Nah, sudah berubah yang warna hijau ini. Misalnya saya mau warna kayak di sini ya. Ini saya mau yang ini warna hijau, baru jalan atas warna hijau. Please, baru jalan atas. Ini saya mau warna hijau. Nah, ini masih pakai style badan jalan, kita pakai bahu jalan. Nah, ini bahu jalan kali ini. Oke, cocok. Ya. Nah, sudah warna hijau dia. Tadi sudah ada perbedaan antara badan jalan, bahu jalan, saluran, daylight cut dan daylight fill. Sekarang kita mau arsir. Saya mulai dari sini. Klik ini, baru klik kanan, terbaru properti, kemudian slope pattern. Pattern saya pilih misalnya ini, yang kuning ini sama ini. Nah, ini yang fill dengan daylight. Nah, kita pilih di sini fill kali kiri. Oke. Kemudian add lagi untuk yang cut. Tekan yang kuning, cut yang merah. Pilih merah, pilih kuning. Oke. Oke, ini sudah cut, sudah oke. Cek dulu, sudah oke. Oke, ini sudah terarsir otomatis. Ini sudah terarsir sampai di ujung. Cuman baru satu sisi. Kita mau ke sebelahnya lagi. Caranya sama. Klik kiri, klik kanan, properties, add. Klik yang di dalam dahulu, ini kemudian ini. Oke. Nah, ini kita ganti fill, karena fill di sini. Kita ganti fill kali. Oke. Kita cek apakah sudah ada hasilnya. Nah, sekarang sudah fill sudah terarsir. Sekarang kita pindah ke cut. Untuk cutnya, nah ini cut yang merah yang belum terarsir. Nah, klik kiri, klik kanan, properties, add slope pattern. Oke. Klik di sini yang pertama, klik yang kedua. Oke. Ini cut, ini sudah
Ini jadi cut. Oke. Oke, sudah mantap. Sekarang ini masih ada yang tidak connect, kita munculkan kembali hinge-nya. Harusnya dia connect ke yang merah ini. Caranya adalah klik ini, klik kanan, kita cari hinge di sini di feature line. Hinge ini kan no display, kita mau tampilkan dia. Misalnya saya pakai style ini, tapi saya ubah edit cara selection, saya ganti namanya, caranya hinge. Oke, ini otomatis berganti langsung hinge. Oke saja. Oke, kita lihat ini. Nah, kita lihat langsung connect. Ini dia langsung connect kan, jadi langsung nyambung. Oke, ini sudah jadi plan dan profilnya dan browse-nya. Sekarang kita mau rapikan. Kita ingin menambahkan label kontur. Kontur itu tinggal klik ini, klik kanan, add label, add surface label. Ini kita pilih elevation, kontur multiple, kali ke label ini juga kali ke label, kali ke label, terus add. Ini kita klik ini. Add lagi di sebelah kanan. Pilih add, pilih konturnya, lalu tarik garis. Pilih sampai sini. Saya gunakan untuk label kontur, nanti untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian saya ingin menampilkan ini nomor PI-nya. Klik ini nomor PI atau nomor tikungan kita ya. Di sini nanti muncul PI, misalnya PI 1 di sini, kemudian di sini PI 2. Caranya adalah klik dulu alignment-nya, label, alignment label, pilih alignment label. Ini pilih station offset, pilih multiple point of intersection, terus pilih kali PPA, kemudian add, pilih alignment-nya. Secara otomatis terbentuk ini. Oke, sudah terbentuk. Oke, sekarang saya ingin menampilkan tabel tikungan. Tabel tikungannya itu kita ini pilih PI tag dulu, PI tag, add, kemudian pilih alignment-nya. Saya hapus dulu ini, saya salah, kan PI tag, PI header, PI header, add. Ini PI header, kemudian yang selanjutnya PI circle, ini untuk tikungan circle, add, pilih alignment-nya. Oke. Ini tabel tikungan secara otomatis muncul. Nanti untuk di ini bisa kita tarik gini gampang. Jadi pindah-pindahkan. Kemudian di sini. Ini sudah cocok PI circle. Ini udah cocok. Di sini ini ada kesalahan sedikit. Di sini kita harus memilih PI spiral circle spiral, karena di sini tikungannya adalah tikungan SCS, beda dengan yang dua yang sebelumnya itu adalah tikungan full circle. Ini tikungan SCS. Cara gantinya adalah kita klik ini, properties atau PR enter,
Di sini pilih PI spiral. Nah, ini otomatis langsung terisi kan. Tadi kan kosong ini. Pada saat ini PI circle untuk LS1 LS2 itu kosong, yang harusnya ada. Nah, kita pilih PI spiral. Nah, oke. Lalu di sini kita sudah membuat tabel tikungan. Gambar sudah rapi, siap untuk dipotong-potong. Sampai di sini untuk plan, profil, dan cross section. Materi selanjutnya adalah kita akan membuat atau memasukkan plan profil di layout. Oke, terima kasih. Selamat siang.